Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Sekarang berada di SMP Sains Quran ini dan langsung ketemu dengan kepala sekolahnya. Mungkin Ustaz bisa sedikit memperkenalkan diri Ustaz. Baik Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Romizal MPDI, Kepala Sekolah SMP Sains Quran Pekanbaru. Alhamdulillah kita diberikan amanah untuk bagaimana menjalankan SMP Sains Quran Pekanbaru kita ini. Masya Allah. Ustaz, ini sedikit ingin bertanya Ustaz. Kenapa sekolah kita ini dinamakan dengan SMP Sains Quran? Karena kita tahu sains dan Quran ini kan secara awam agak sedikit berbeda Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskannya. Baik, terima kasih Ustadz Suryandi. SMP Sains Quran adalah lembaga pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, didirikan tahun 2016. SMP Sains Quran ini tentunya memiliki khas dan ciri khas tersendiri. Untuk bagaimana kita ketahui bahwa sains dan Quran adalah menjadi unggulan yang dimiliki oleh sekolah kita, terutama adalah sains itu sendiri. Kita mendidik anak-anak bagaimana di SMP itu menguasai sains itu sendiri yang berdasarkan, dan kita berikan sumber-sumber sains itu sendiri tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis kita. Oleh karena itu sains itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi yang kita maksudkan sains itu adalah memiliki keilmuan sainsnya, dan kebetulan kita di sini fokus juga kepada bidang eksak. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan alamnya, yang kita berikan referensi yang berbeda dari sekolah lain adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik Ustaz. Jadi sebenarnya apa yang jadi keunggulan utama dari SMP Sains Quran itu sendiri Ustaz? Kalau memang ini adalah sekolah yang berusaha memadukan antara sains dan Quran tadi. Baik Ustaz. SMP Sains Quran yang menjadi unggulan dari sekolah-sekolah yang lain, tentunya kita menawarkan kepada anak-anak didik kita, dia menguasai sains juga menjadi pokok juga bagi anak-anak didik kita adalah dari segi agamanya. Karena SMP yang lainnya tentunya mereka lebih identik fokusnya kepada umum, tapi berbeda dengan SMP Sains Quran kita ini. Kita berikan ilmu pengetahuan agamanya seperti tahfiznya, kemudian juga hafalan hadisnya, dan juga tidak ketinggalan dari bahasanya. Tentunya dua bahasa asing yang ingin kita dalami di sini, bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena itu juga berkaitan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Maka unggulan yang paling kita kemukakan di sini adalah hafalan target 5 juz yang kita berikan untuk anak didik kita, dan tentunya dikuatkan dengan hafalan 100 hadis. Begitu Ustaz. Baik, seandainya Ustaz, ini saya punya anak yang akan saya sekolahkan di SMP. Kira-kira ketika saya bawa anak saya ke sekolah Sains Quran kita, apa yang didapatkan oleh anak saya Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut kami, karena tujuan semua kita inilah mungkin pertanyaan yang luar biasa. Tentu anak didik kita harapkan dan kita cetak di SMP Sains Quran Pekanbaru ini, mereka berhasil menghafal Quran minimal
5 juz. Dan mereka juga berhasil minimal 100 hadis yang dia hafal dan dia kuasai di SMP Sains Quran Pekanbaru kita ini. Dan tidak kalah pentingnya adalah kemandirian yang mereka peroleh. Maka oleh sebab itu SMP Sains Quran memberikan 2 opsi untuk bisa dipilih oleh anak didik dan orang tua khususnya, boarding dan full days. Boarding dan full days ini menjadi opsi yang kita berikan kepada orang tua dan anak didik kita dalam mempraktekkan dan mempelajari ilmu sains dan agama itu sendiri. Begitu, Ustaz. Nah, Ustaz, jadi kegiatan di SMP Sains Quran ini hanya belajar dan menghafal saja, Ustaz? Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang jadi keunggulan di sekolah kita ini? Oke, Ustaz. Ya, ini juga menarik dan banyak juga pertanyaan bagi kita mungkin kalau ingin masukkan anaknya ke sekolah. Itulah mungkin SMP Sains Quran ini punya kelebihan yang kadang kita hanya tahu kegiatan SMP hanya formal. Ya, kemudian dibantu dengan kegiatan-kegiatan yang sampingan, tapi SMP Sains Quran tidak, kita memadukan bagaimana kegiatan formal itu kita lakukan dan juga tidak ketinggalan bagaimana kegiatan non formal itu kita jalankan. Termasuk salah satunya kita nanti ada latihan pidato 3 bahasa yang kita sebutkan muhadharah. Kemudian juga ada yang menarik, memanah, berkuda, berenang. Ini juga sesuai dengan bagaimana anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW, kegiatan yang begitu luar biasa. Dan ini kita ajarkan di SMP, yang seharusnya kegiatan itu tidak ada di SMP. Nah, seharusnya mungkin orang tua kita berpikir itu hanya ada di pondok pesantren. Tapi kegiatan pondok pesantren itu maka kita adakan apa yang ada kegiatan di pondok-pondok itu, insya Allah ada juga di SMP Sains Quran Pekanbaru. Jadi, Ustaz, seandainya saya ingin anak saya mendapatkan pelajaran pondok pesantren, tetapi saya tidak ingin memondokkannya di pesantren secara langsung, bisa didapatkan di sekolah Sains Quran ini, Ustaz? Betul sekali, Ustaz Suryandi. Tidak mesti kita harus memondokkan anak kita, tapi insya Allah kita juga di SMP Sains Quran Pekanbaru kita akan dapatkan kegiatan yang ada di pondok pesantren juga ada di SMP Sains Quran Pekanbaru. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz, atas informasinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa kita hantarkan ke sekolah Sains Quran untuk mendaftar dan belajar di bawah naungan SMP Sains Quran dan bimbingan dari Ustaz Romizal sendiri. Amin. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.